kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, paham? Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui, meyakini Allah di langit. Apa adanya, saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran dan Sunnah. Di salaf itu bukan kelompok, ya, bukan golongan, bukan komunitas tertentu. Salaf itu semua orang Islam yang mengikuti nilai-nilai ini. Siapa orang Islam yang tidak ikut ini? Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Tahun 93 Hijrah. Ya, masih dalam fase-fase salaf. Salaf itu sampai 200 tahun Hijrah. Jadi awal pertama Hijrah sampai tahun kedua Hijrah, 200 tahun. Di bawah ini semua salaf. Ulama dulu yang jadi rujukan. Saleh mereka disebut dengan salafus saleh. Pengikutnya disebut dengan salafi. Jadi kalau salaf ya, salafi itu orang-orang ya dari ulama 200 tahun. Ya. Kalau antum salaf bukan? Bukan. Baik. Salaf bukan? Antum apa? Hah? Bukan. Kalau saya adik. Alhamdulillah. Baik. Lawan dari salaf itu khalaf. Khalaf. Jadi sekarang khalaf. Yang dulu salaf. Jadi kalau disebut salaf, Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf. Betul. Saya Ustadz khalaf. Bahkan khalaf banget. Khalaf banget. Karena saya baru hidup di zaman sampai sekarang. 1984 saya dilahirkan. Sekarang tahun 2017. Sebentar lagi 2018. Jadi saya Ustadz khalaf. Ustadz salaf ini, yang ini. Kalau kita ikuti pemahamannya ke sini dan kita amalkan sesuai jalur transmisinya, maka kita disebut dengan salafi. Saya salafi, antum salafi, dia salafi, mereka salafi. Semua orang Islam yang mengikuti manhaj ini disebut dengan salafi. Jamaknya salafiyun. Di salafi itu bukan kelompok, ya, bukan golongan, bukan komunitas tertentu. Salaf itu semua orang Islam yang mengikuti nilai-nilai ini. Siapa orang Islam yang tidak ikut ini? Mustahil. Semua orang Islam pasti mengikuti jalur ini. Karena semua bentuk ibadah, bentuk transmisi periwayatan, bentuk sumber hukum ke Qurannya. Apa Quran kita sama dengan Quran yang ini? Sama. Hadis kita sama tidak? Salat kita sama tidak? Berarti antum salafi karena antum mengikuti nilai-nilai ini. Salaf itu artinya perbedaan dengan khalaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Alfiyah bin Malik, ya, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini, yang beda dengan kita, itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama salafi? Gak mau dengan nama Wahabi. Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu, orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi mengganti nama, ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka, enggak Kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi. Gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya mereka ini cuma nama aja. Dan ini gak cocok, nama Salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena Salafi secara syarak, yang dimaksud Salafi itu, Salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah. Fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Banyak yang bertanya kepada Al-Fakir, apa sih Wahabi itu? Apa sebenarnya Wahabi? Dan karena memang lagi tren Wahabi itu,
Kenapa lagi tren? Karena memang teman-teman Wahabi itu menguasai media. Mereka aktif sekali. Mereka sangat kooperatif. Ya, kreatif, saya akui itu. Pertama, kita kenali siapa sebenarnya pencetus faham Wahabi ini. Wahabi ini merupakan suatu aliran, suatu kelompok yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. An-Najdi. Kalau antum tahu Najd itu di mana? Najd itu di daerah khusus yang dulu Nabi Muhammad SAW tidak mau mendoakan, tidak berkenan. Ketika Rasulullah mendoakan negara Yaman, ya, mendoakan tentang Syam, sahabat Najduna ya Rasulullah, doakan juga Najd wahai Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan mendoakan terhadap Najd ini. Ini dulu ya, tapi kami tidak mengklaim ya yang bukan. Ini sesuai data fakta. Wahabi itu suatu gerakan yang dinisbatkan kepada pencetus paham tersebut yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang ulama bermadhab Hambali. Jadi namanya Muhammad, punya ayah namanya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Dan sebagaimana di data-data itu ternyata Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman itu termasuk ulama berkarismatik tinggi dan madhabnya Hambali. Nah ini. Jadi kalau teman-teman Wahabi itu ngotot gak pakai bermadhab, dia itu menyalahi ayah daripada Syekh Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Nah, sewaktu Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman ini masih ada, Syekh Muhammad ini, pencetus aliran Wahabi ini, tidak berani menggencarkan fahamnya, menggencarkan dakwahnya, karena takut kepada ayahnya. Makanya di dalam kitab Lil Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, ya, termasuk mufti Al-Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, ternyata di situ ada suatu uraian yang intinya begini. Dilihat di halaman 275 sampai 276, saya kira teman-teman Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus paham. Ternyata ayahnya Syekh Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahhab itu murka kepada anaknya sendiri. Kenapa? Anaknya sendiri itu tidak berkenan atau malas untuk belajar kitab fikih. Jadi, Masya Allah ya. Makanya sempat bilang hati-hati kepada anakku ini, katanya Syekh Abdul Wahhab. Kenapa? Syekh Muhammad ini memang tidak suka belajar kitab fikih. Ini terserah antum tafsiri bagaimana, tetapi ini datanya ada ini. Kemudian kapan Syekh Muhammad ini menyebarkan pahamnya? Setelah ayahnya meninggal. Karena memang ayahnya mengkawal betul, jangan sampai anak saya ini berdakwah. Setelah ayahnya wafat, Syekh Muhammad baru gencar menyebarkan ajarannya dengan membangun paradigma baru kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian paradigma baru yang diangkat adalah tidak perlu belajar ilmu fikih. Dia juga seringkali melakukan protes terhadap umat Islam. Dan banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad sehingga menjadi suatu aliran yang sangat kuat di daerah Arab Saudi, di daerah Makkah Al-Mukarramah. Nah, ayahnya sendiri sudah tidak berkenan kepada Syekh Muhammad. Di mata kakaknya, ya, Syekh Sulaiman, ya, bahwa
Ada kitab namanya Syekh Sulaiman As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Syekh Sulaiman nulis kitab namanya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Itu mengatakan begini, fa innal yawma ubtuliyan nasu bimai yantasibu ilal kitab as-sunnah. Saat ini, katanya Syekh Sulaiman itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Kashfus Syubhat, orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa fa'lam inna syirkal awwalin akhafu min syirki ahli zamanina bi amrayn. Ahaduhuma annal awwalin la yusyrikuna wa la da'una al malaika wal awliya wal awthan ma'a Allah illa fi ar-rakha wa amma fi ash-shiddah fayakhlisuna lillahi ad-du'a. Amma al-amru ath-thani innal awwalina da'una ma'a Allah unasan muqarrabin indallah imma anbiya wa imma awliya wa imma malaika. Masya Allah. Jadi orang yang bertawassul ila hadratin nabiyil mustafa bijahi rasulillah bijahi awliyaillah ta'ala, itu lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Ini klaim orang-orang Wahabi terhadap Ahlussunnah wal Jamaah yang gemar melakukan tawassul. Selain itu, ajaran Wahabi itu tidak mau bermadhab. Ya, karena kita ini kajiannya mengenal faham Wahabi, tidak mau bermadhab. Sebagaimana di dalam kitab Ad-Durrul As-Saniyah, ya, itu dijelaskan bahwa ilmu fikih adalah kesyirikan. Orang yang mengikuti para mujtahid berarti mempertuhankan mereka. Kitab fikih harus ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Para ulama yang mengarang kitab-kitab fikih itu adalah setan. Setan manusia dan jin yang menjadi musuh para nabi. Masya Allah. Jadi kita lihat bagaimana mereka mengatakan kita itu yang belajar fikih itu harus meninggalkan. Para ulama yang mengarang kitab fikih itu kata mereka adalah setan. Nah, inilah tentang Wahabi. Maka antum semua teman-teman umat Islam, jangan wala taqrabu al-Wahabi. Apalagi belajar, dekati jangan. Dekat dalam rangka mempelajari, kalau dekat dalam rangka berdakwah boleh. Tapi kalau antum belajar Wahabi, mengamalkan ajaran-ajaran Wahabi, nanti antum enggak belajar fikih madzhabul arba'ah. Antum enggak belajar nanti tentang bagaimana teori bertawassul sebagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Kenapa? Antum tidak meyakini kebenaran itu semua.